Oke nih teman-teman, aku kali ini bareng ayah. Ternyata ayah ini orang geologi, Geologi biasa dari survei di mana-mana. survei di mana-mana. Ternate, Ternate. Manado, Jadi ayah ini kalau soal merkuri, apa-apa lagi tadi? thorium, ada nikel, Nikel, ada apa lead, galena, lead, galena. Ayah ini ngerti. ngerti. Terus apa nih? Sufrum, Cu, itu tembaga. Sufrum, tembaga. Cu, kode kimanya Cu. Cu. Nah kalau tadi yang di situ, yang di sana itu Petroleum. petroleum. Gas. Ya, Petroleum. petroleum. Ya. Jadi teman-teman, petroleum itu di sana ada, tapi katong di Indonesia ini yang mungkin kurang sumber daya ya. SDM-nya kurang, tapi SDM-nya SDA-nya kurang. oke. SDA-nya oke, cuma SDM-nya ini yang sebenarnya kayak abang di sana Iya. gunung-gunung ini kan. Ah. Ini kan bahan-bahan mineral ini kan banyak. Oh. Kayak Cu, ini kan tembaga. Tembaga ya. Ni, nikel. Nikel, Terus TH, thorium. thorium. Nah, terus aurum, emas, gold, gold. Nah, terus MN, Berarti mangan. mangan, Terus ada zirconium, SR. SR. Banyak sumber daya mineral untuk Mineral, Maluku. Apalagi seram buru. Iya. Cuma SDM-nya saja tergantung SDM. Targetnya SDM. Cuma begini, kita sesalkan begini, kenapa kita tidak bisa olah sendiri Ya. negara? Ya. Nah, makanya sering orang asing olah, bawa dia dibawa ke negara untuk nanti dia olah di sana, dia jual ke kita lagi mahal lagi. Padahal barangnya dari kita sini. Berarti ayah yang kalau kayak di gunung-gunung seram ini kebanyakan apa nih? Mineralnya ada nikel, Nikel ya, ada thorium. thorium. Sekarang kan mereka lagi nambang di Haluhu ini. Oh iya. Orang bilang Sinabar. Sinabar ya. Itu kan orang-orang. Itu kan kimia kan Hg. Nah, itu kan merkuri. Terus lead, ada galena. Lead ini untuk energi listrik. Oh, energi listrik. Biasa buat baterai. Oh, LED. Yo, LED. LED. Jadi teman-teman, ayah ini sarjana geologi loh. Luar biasa, jadi sering dipakai di kontrak untuk penelitian keluar. Tapi ayahnya kerjanya itu bukan kayak di pemerintahan, tapi kayak ada sistem kontrak dipakai baru pergi. Ayah ini kuliahnya, dosennya orang Kanada sama Itali. Makanya tadi kalau teman-teman dengar ngomongnya soal seng, tembaga, kamu nggak ngerti sama aku juga ngerti. Iya. Ini ilmunya banyak nih. Mineral untuk Indonesia. Ayah terakhir ikut ekspor di mana? Di Taliabu. Taliabu dekat Maluku Utara. Maluku Utara. Maluku Dia Utara. wilayah Ternate. Kebanyakan tambang, kebanyakan halmahera. Berarti ayah dong di sana teliti tentang Sumber daya mineral. maksudnya apa yang didapat di sana? Di sana itu ada kayak macam halmahera yang sekarang ini di usaha halmahera mineral ini di Kau. Itu produksi emas terbesar di sana. Oh. Dulu sampai Australia yang kerja. Dulu itu pernah Australia ke sana. Sekarang sing lagi. Masih negara asing kayaknya. Masih negara asing kayaknya. Ya, kita Indonesia ini kan SDA oke punya SDM-nya. Nah, mungkin kita punya alat teknologi atau mesin yang kelola bagaimana? Iya, bisa kita lagi. tidak bisa buat atau bagaimana? Itu Kita mau harap dari negara asing, negara asing yang kelola. Padahal kita punya SDA oke. Bagaimana kalau wow. mineral cuma banyak pulau buru, pokoknya Maluku lah. Indonesia ini banyak. Kalau selama ayah pergi ikut kayak begini apa nih geologi, yang ayah lihat potensi yang paling banyak di mana kalau di Pulau Maluku? Buru sama Pulau Seram. Pulau Buru, Pulau Seram ya. Kalau Pulau Buru Itu kan ada emas. yang Gunung Botak itu kan. Botak itu kan emas, tapi itu hanya bukan emas saja. Oh. Ada mineral nikel. Ada mineral nikel, tembaga. Ya. Ada kombinasi. Jadi kalau ada emas, tetap ada unsur beberapa mineral itu ada masuk. Mereka grup. Oke. Terus ada. Berarti kalau di situ ada emas, berarti ada tembaganya. Ada tembaganya. Ada nikelnya. Oh, ada nikelnya ya. Terus ada bajanya, perum. Nah, bajanya. Jadi, makanya bukan hanya emas saja, ada besi ya. Kan perum. Nah, kalau CU kan sukrum tembaga. Ya. Kalau gold aurum. Emas. Ni nikel. Wih, ayah dulu mungkin ayah ini jago kimia juga. Jago ya. Iya. Berarti waktu kuliah itu saya kimia dengan geometri. Oh, geometri.
pengukuran. Kita cek Oh, iya. gitu kan harus ada kita buat peta geologi dengan Peta geologi. posisi koordinatnya itu. Ya, ya, Itu kan ya. koordinat geodesi sama UTM. Kita koordinat geodesi berarti contohnya berapa derajat, berapa menit, berapa detik lintang utara atau lintang selatan. Terus tinggi dari permukaan laut berapa meter, tinggi titik yang mineral itu begitu. Baru kita petakan. Katerkan akan dipeta untuk peta hasil penelitian sumber daya mineral di wilayah ini skala berapa. Baru posisi koordinat harus tepat. Sisi sungai itu harus tepat, posisi gunung-gunung itu kita bikin kontur itu harus tepat, jangan salah. Ya. Salah Pak. Ya, karena untuk bikin peta model begitu tidak boleh asal-asalan, harus pas. Karena orang asing itu dia buat peta begitu dia teliti Pak. Orang asing apalagi Belanda, Inggris, dia kalau survei begitu dia bikin peta begitu dia teliti. Kalau Ayah ini biasa kerjasama, maksudnya orang yang datang ke Ayah itu maksudnya selain pemerintah Indonesia ada yang dari luar juga ya? Ya ada, saya punya teman itu ada dari mana? Ada dari luar negeri, ada ini kebanyakan di Jakarta ini orang-orang ini. Iya orang-orang luar juga. Tapi kebanyakan orang-orang Indonesia. Saya punya teman-teman di Jakarta banyak orang Indonesia. Ini mereka mau buka di ini Halmahera Timur. Itu banyak di apa itu? Maksudnya banyak apa di sana? Kebanyakan di sana tuh banyak nikel. Tapi Ayah maksudnya nilai tambang yang paling mahal selain emas apa? Kalau selain emas itu uranium. Uranium itu apa? Uranium itu bahan untuk pembuatan nuklir itu. Oh, uranium. Ada titanium. Banyaknya uranium, titanium. Ya. Kalau uranium kan ada 3 model, ada uranium 23 amper, 232, 233. Oke. Kalau dia apa? Itu yang paling mahal itu uranium. Yang paling mahal uranium Karena dia punya outputnya kan energi listrik tinggi. Kebanyakan di Halmahera. Pulau Buru. Seram juga. Tapi paling potensial itu Halmahera, Seram, Pulau Buru. Kalau Pulau Ambon sedikit apa ya? Sedikit. Kalau daerah karena mungkin pulaunya kecil kan. Sulawesi Tenggara sana punya daerah Morowali kan. Oh, Morowali aja. Sulawesi Tenggara ya. Itu kan Cina yang sekarang ya. Sekarang yang keluar Cina ya. Kalau ke utara di Pulau Obi nih Pak. Oh iya itu. Obi, ya nikel itu masalah itu nikel. Iya berarti Katung Indonesia ini punya banyak sekali. Iya. Sumber daya alam ya, tapi yang kelolanya ya. Kita yang kelolanya kurang mampu, mungkin kita tidak mampu untuk bikin mesin yang proses itu atau bagaimana. Dan itu juga butuh biaya banyak kayaknya. Banyak. Itu kosnya besar. Biaya besar. Sebelum dikelola kan rancang alat-alat begitu kan biaya besar. Kayak ini. Yang mana ya? Batuan ini kebanyakan ini nikel. Oh, batuan ini ya mengandung juga ya. Yang dikasih pondasi ini ya? Bukan, batuan yang itu pulau ini. Oh, pulau. Yang putih-putih itu. Oh, putih. Ya. Kan batuan ini ada 2, batuan sedimen dan batuan metamor. Sedimen, iya dulu Katung sekolah perajar juga. Sedimen itu kan banyak emas, banyak nikel. Ya. Apalagi di Indonesia itu kan wilayah tropika basah. Wilayah apa ya? Tropika basah toh. Oh, tropika basah. Ya. Karena dia mungkin lintang selatan. Dari wilayah Katulistiwa. Wilayah tropika. Pulau Buru itu banyak lagi. Pulau Buru ya. Yang orang sekarang kerja di Gunung Wota. Sekarang kayaknya gunungnya surata kan? Karena emas. Ya. Ada investor yang dari Jakarta katanya ada kelola. Oh, sekarang ada ya? Ada yang resmi yang kelola? Saya dengar katanya Nata. Tapi di sini belum. Ini masih terjun rawan. Oh, berarti yang sebelah sini masih juga banyak ya? Belum ya? Wow. Ini belum. Kalau di Taliabu itu di Obi, Maluku Utara, kalau kita gunung-gunung kalau kita lihat begini, karena radiasi matahari begini sudah kelihatannya sudah kayak tanahnya sudah kuning, itu mereka alat sudah bongkar. Di sini kan masih itu ya. Yang penambang merkuri itu di sini Pak. Itu rata-rata ini. Oh, rata itu merkuri. Berarti ini kampung apa yang depan ini? Ihalu. Oh, Ihalu.
yang nambang Sinabar ini. Sinabar. Kita pikirnya Ihalu itu sebelah sana ya? Ini Luhu. Oh ini Luhu. Iya. Oke. Jadi ini, berarti yang gusuran sana ya apa? Mana? Yang sana? Ya itu batu tembaga itu. itu. Tembaga sudah. Oh, oke. Tembaga itu. Berarti ayah pernah yang dipanggil untuk apa lihat teliti yang di Baltang Tambaga yang di Halule? Belum ya. Tapi cuma orang nambang di sana. Tapi kalau ayah pergi begitu pulang kayak bawa sesuatu, maksudnya bawa emasnya atau tembaganya pernah seng? Ada bawa sampel. Tapi cuma sampel untuk teliti saja ya. Teliti di Apiahu sana tuh bawa untuk apa? Untuk uji lab di Jakarta. Uji lab. Kalau di Ambon belum ada uji lab yang ini. Berarti katanya di Ambon juga kurang ini ya. Untuk pengujian mineral. Kecuali di Jakarta. Biasanya di Sukupindo. Elisa itu baru dia mengeluarkan data analisis dari sana. Oke. Namanya merkuri berapa ppm. Terus HU berapa ppm. Nah, nanti di Jakarta. Berarti dulu mungkin ayah waktu sekolah ini kimianya bagus ini. Ya mesti kita kuasai kimia. Kalau tidak begitu kita mau uraikan gimana? Kita kimia paling jelas sekali, pernah dapat 0 ayah. Kimia matematika itu penting. Pembuatan peta itu harus kimia dan matematika. Apalagi peta apa? Topografi. Di topografi, peta geologi. Topografi ini kan peta garis bentuk lapangan. Jadi sungai. Itu dong gambarnya gambar 3D atau gambar manual? Pertama itu dari citra lenset dulu, foto darat dulu. Foto darat. Hasil citra lenset itu baru dibuat. Biasa tuh di citra lenset dulu. Biasa kan citra lensetnya kan di Lapan. Di Rawamangun kan Lembaga Antariksa Penerbangan Nasional di Rawamangun. Iya. Pusatnya di sana. Jakarta. Nah, jadi peta-peta untuk Indonesia, peta-peta foto udara citra lens biasa di sana, ambilnya di sana. Oke, ayah thank you. Ngomong-ngomong, nanti datang lagi, sering kita ngomong. Ya beta 4 hari sekali datang ke sini. Ayah siapa beta videonya beta harus di YouTube sih apa? Harus saja. Oh iya, siap. Bila perlu cari investor dari Indonesia, ada punya teman kelola di sini. Nah, kalau ngobrol kita balikan dulu di depan, kita sering datang ke sini soalnya. Iya, oke teman-teman. Kita ngobrol. Iya, nanti kita balikan, kita ngobrol lagi. Oke, siap. Nanti kita ketemu lagi saat lagi. Kita balikan dulu. Oke, mantap. Oke, kita lanjut ngomong tahap 2 nih. Ngomong aja ya, sambil kita rekam. Makanya di Indonesia nih kita nih sebenarnya kita nih kaya SDA. Kayak SDA ya. Kayak alamnya kan melimpah. Sebenarnya kan itu negara luar yang kelola. Iya. Contoh Freeport saja toh. Freeport ya. Contohnya negara luar yang kelola. Yang kelola kita dapat ampasnya. Ampasnya ya. Ampas. Kayak kalau orang Papua dapat ampasnya, katanya dia pun sing dapat apa-apanya, dapat beritanya saja. Yang dapat isi yang orang yang kelola itu. Ya. Berarti semua di bawah PT Antam mungkin ya, yang Antam Emas ini. Antam ya. Yang di Freeport. Ya, BUMN kan kalau emas kan Antam ya. Antam sudah pernah cek di sini. Oh, pernah cek di sini. Pernah di Desa Nagalema. Oh, Nagalema yang dekat Waisala bukan? Dekat Waisala. Ya. Itu sudah hasil penelitian dari PT Antam nih. Kenapa mereka tidak itu apa di bagian gunungnya? Salah, Aurum. Mereka cek Aurum. Kenapa mereka tidak lanjut nih? Mungkin warga sana yang sing mau kan? Itu kan nanti kan bisa pemerintah yang bisa atur mereka saja. Iya. Yang penting kasih mereka punya desa ini dibikin bagus. Pagar-pagar kasih rapi. Ayah kira-kira gini, kalau misalkan dong kan Sinabar itu kan dong bikin pakai merkuri ya untuk kayak pisahkan kan? Yang kalau yang di Ihalu ini dong kas bisa pakai itu juga merkuri. Dampaknya ke laut kan kurang bagus katanya. Kurang bagus itu risiko biota laut itu. Makanya kalau orang kerja bagian harus punya perizinan resmi. Jangan kita kerja ilegal begini tidak boleh, harus perizinan. Kalau kita katong makan apa hasil ikan yang dia pakai uranium itu efeknya ke tubuh juga kurang bagus. Kurang bagus. Oke. Dulu dia apa?
waktu kompresi tingkat tinggi lingkungan hidup Siduni itu kan, waktu pembahasannya di Kyoto Jepang itu kan, masalah merkuri itu pencemaran. Jadi penyakit Minamata katanya, penyakit Minamata. Itu penyakit apa tuh? Kena merkuri, limbah merkuri. Kan kompresi tingkat tinggi lingkungan hidup di dunia ini kan baru 4 kali ya. Oh iya. Terakhir di Bali. Waktu pada Pak SBY hadir itu. Oh iya. Iya. Temanya itu pemanasan global. Yang di Nusa Dua Bali. Nah, mungkin pertama tuh di Stockholm. Stockholm Inggris ya. Stockholm di Swedia. Oh Swedia. Mungkin yang mewakili Indonesia itu kan Pak Menteri Emil Salim. Temanya itu bumi ini milik kita bersama. This earth our. Terus ada satu lagi itu di Rio de Janeiro, Brazil. Ya. Itu kompresi tinggal lingkungan hidup dunia. Makanya baru 4 kali. Terakhir di Nusa Dua Bali di Indonesia. Ayah tinggalnya di mana? Di sini. Oh, maksudnya di rumahnya di belakang ya? Di belakang. Oh iya. Waktu zaman Presiden Pak SBY hadir itu waktu lingkungan hidup juga di Bali. Makanya kita lingkungan ini masalah peranan penting. Iya. Kayak begini. Ini limbahnya. Iya. Cuma kita tidak bisa lihat. Bisa lihat daur ulang limbah. Tapi sini mah kalau orang asing itu masalah lingkungan itu dia sangat perhatikan. Iya, sangat ini. Kalau lingkungan. Atau mungkin orang Indonesia nggak tahu kayaknya aja. Nggak tahu Indonesia ini. Dia itu kan perlu dia kaji AMDAL dulu. Dia buat analisis. AMDAL itu limbah kan ayah tahu? Dia buat AMDAL dulu. Terus dampak positifnya seperti apa, dampak negatifnya seperti apa, diuraikan sedemikian rupa. Pokoknya perusahaan mau kelola perusahaan besar, sebelum dia kelola kan dia buat AMDAL dulu, menganalisis mengenai dampak lingkungan itu. Terus dia buat ini lagi AMRIK, analisis mengenai risiko kesehatan. Dia buat AMRIL, analisis mengenai risiko lingkungan. Dia buat data-data tentang risiko lingkungan, risiko kesehatan semuanya. Dia kaji kan. Namanya orang asing itu dia teliti. Supaya dampaknya juga dampaknya mungkin ada dampaknya, yang tapi positifnya bagus, jangan negatifnya. Negatifnya yang negatifnya yang fatal. Ada untung, ada rugi. Mungkin perusahaan kalau ada untung, ada ruginya. Ada untung di masalah keuangan, rugi masalah lingkungan. Jadi kalau perusahaan besar itu kan dia buat AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Oke. Kayak macam di report itu kan AMDAL juga. Pokoknya di mana-mana perusahaan tambang besar tetap AMDAL jalan. Ini kantornya kan ada di Islam Center, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. Kalau di Ambon di Islam Center. Islamic Center situ. Berarti daerah Waihaung ya? Waihaung. Dulu di kantor gubernur AMDAL. Bapedalda namanya. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan daerah Provinsi AMDAL. Mungkin di Maluku ini mungkin sumber daya alam terbesar juga laut, masalah ikan. Kalau di sini kalau barat bahaya. Ini bisa, tidak bisa. Apa ombak? Ombak. Ombak besar apa ya? Ya barat. Mereka lagi bikin batu-batu ini untuk menahan ombak ini. Kenapa sentadang mangrove kurang ini ya? Nggak tahu, nggak ada yang tumbuh di sini. Kalau mangrove sih kurang tumbuh di sini ya? Banyak ini limbah. Iya benar. Banyak sampah kotor ini. Sampah basah, sampah kering semua di sini. Seingat beta itu dulu Mas, beta kecil tuh aja beta kan datang ke sini. Itu Konsal ini kan laut kan? Laut. Kalau itu sana boleh mangrove. Mangrove. Ya. Wakal. Daerah Bakau. Daerah Bakau. Ya. Dan lautnya kan tenang bersih. Oke. Mau tanam bakau dan begitu. Iya. Oke, ayah, thank you ngomong-ngomong. Sambil beta rekam sih nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Sambil beta kasih masuk di YouTube sih nggak apa ya? Nggak apa-apa. Kita ada YouTube jadi. Ya. Supaya biar tambah ilmu. Oke. Penting. Makanya bahan-bahan begini kita harus
orang-orang yang pintar-pintar di Indonesia tuh nggak bojor supaya kelola untuk ketahanan negara. Iya, betul. Jangan buang-buang ke luar negeri, kita rugi. Iya, Kayak mana Pak? Betul Pak, betul.